Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1211. Chapter 1211 Air Jiwa. Di aula lantai pertama rombongan perdagangan cahaya lilin. Karena peluncuran ramuan stamina eksotis baru-baru ini, firma perdagangan cahaya lilin tidak hanya menjadi tempat paling populer di kota Sungai Putih, tetapi juga menjadi tanah suci bagi para pemain gaya hidup. Setiap hari, sejumlah besar pemain gaya hidup mengunjungi rombongan perdagangan cahaya lilin untuk mengikuti tes masuknya. Di antara firma perdagangan kerajaan, firma perdagangan cahaya lilin mempekerjakan paling banyak pemain gaya hidup. Selain itu adalah satu-satunya tempat yang memiliki ruang meditasi dasar. Setiap orang tidak terlalu memikirkan ruang meditasi dasar ketika pertama kali muncul. Namun, tak lama kemudian, sekelompok besar pemain gaya hidup tingkat lanjut tiba-tiba muncul di firma perdagangan cahaya lilin. Bahkan jika mereka tidak mengakui bahwa ruang meditasi dasar ada hubungannya dengan itu, sulit untuk menyangkal kebenaran. Bagaimana lagi mereka menjelaskan penambahan mendadak dari begitu banyak pemain gaya hidup tingkat lanjut di firma perdagangan cahaya lilin? Status pemain gaya hidup meningkat setiap hari. Pemain gaya hidup tingkat lanjut, khususnya, menikmati banyak keuntungan. Selama seseorang bekerja keras, pendapatan mereka bahkan bisa menyaingi pemain ahli. Mereka bisa dengan mudah hidup tanpa harus khawatir tentang makanan dan pakaian. Jika mereka mencapai peringkat master, bahkan memiliki rumah besar dan mobil mewah pun bisa dijangkau. Untuk menjadi pemain master lifestyle, bergabung dengan firma perdagangan cahaya lilin merupakan pilihan terbaik. Jadi, ini rombongan perdagangan cahaya lilin. Sepertinya tempat yang cukup bagus. Petik 2. Saat sekelompok besar pemain gaya hidup independen berbaris di dekat tangga aula lantai pertama, menunggu giliran mereka untuk diuji, seorang pemain wanita berjubah abu-abu gelap memasuki rombongan perdagangan dan berkomentar dengan acuh tak acuh. Pemain wanita ini tidak lain adalah Silent Wonder, yang telah diundang si Feng untuk bekerja di firma perdagangan cahaya lilin. Komentar Silent Wonder langsung menarik perhatian banyak pemain lifestyle saat mereka semua menoleh ke arahnya. Dengan sangat cepat, mereka melihat lambang alkemis tingkat lanjut di dada Silent Wonder. Selain itu, levelnya sangat tinggi, di level 42. Bahkan tidak banyak ahli yang memiliki level setinggi itu. Namun, terlepas dari level dan peringkat alkemisnya, para pemain gaya hidup yang menunggu memelototinya dengan jijik. Pada saat ini, seorang advance enchanter yang dekat dengan Silent Wonder berkata, "Kamu pasti datang ke sini dari kerajaan lain, kan? Jika Anda ingin bergabung dengan firma perdagangan cahaya lilin, Anda harus mengantri untuk ujian. Bahkan kelas lanjutan perlu mengikuti ujian untuk bergabung dengan tempat ini." Silent Wonder bertanya pada advance enchanter yang berdiri di antrian panjang. Berbagai guild semuanya sangat membutuhkan pemain gaya hidup tingkat lanjut. Praktis setiap persekutuan memperlakukan pemain gaya hidup tingkat lanjut mereka seperti anak-anak mereka sendiri. Jika seorang pemain gaya hidup tingkat lanjut menyatakan niat mereka untuk bergabung dengan persekutuan, banyak persekutuan akan menyambut mereka dengan tangan terbuka, bukan memaksa mereka untuk mengikuti ujian. Tentu saja, setidaknya ada 5 pemain gaya hidup tingkat lanjut di depanku sekarang, kata penyihir tingkat lanjut sambil memutar matanya. Ini adalah firma perdagangan cahaya lilin. Ini tidak seperti persekutuan rata-rata Anda. Dari yang saya dengar, beberapa pemain gaya hidup tingkat lanjut telah gagal dalam ujian Candlelight dan harus mengulanginya 3 kali sebelum mereka berhasil lulus. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Untuk sesaat, Silent Wonder mengira dia salah dengar. Dia curiga bahwa advance enchanter di hadapannya adalah penyangga yang ditempatkan rombongan dagang cahaya lilin di sini untuk membodohi orang. Itu adalah pemain gaya hidup tingkat lanjut yang sedang kita bicarakan. Jika bahkan pemain gaya hidup tingkat lanjut perlu mengulang tes beberapa kali, bagaimana seharusnya pemain gaya hidup dasar dan menengah bisa lulus? Itu benar, ini sudah kedua kalinya saya mengikuti tes. Pengujian Candlelight berbeda dari guild lain. Mereka menetapkan persyaratan yang berbeda tergantung pada peringkat Anda. Hanya dengan memenuhi persyaratan mereka Anda diizinkan untuk bergabung. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki pemain gaya hidup tingkat lanjut adalah kita tidak perlu menjadi anggota cadangan. Selama kami lulus ujian, kami akan langsung diterima sebagai anggota resmi, jelas sang penyihir tingkat lanjut. Silent Wonder terdiam sesaat.
Dia tidak bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran para pemain gaya hidup lanjut ini. Jika seorang pemain gaya hidup tingkat lanjut bergabung dengan persekutuan lain, menjadi anggota inti akan menjadi hal yang sepele, namun berdasarkan penjelasan penyihir tingkat lanjut, seseorang akan beruntung menjadi anggota resmi rombongan perdagangan cahaya lilin. Apakah semua pemain gaya hidup tingkat lanjut ini entah bagaimana tertipu untuk datang ke sini? Silent Wonder bertanya-tanya tentang persetujuannya dengan si Feng. Apakah kamu datang jauh-jauh ke sini tanpa mengetahui apa-apa? Tanya sang Advance Enchanter, terkejut dengan tingkah laku Silent Wonder. Sebagai tanggapan, Silent Wonder mengangguk. Pantas, di kerajaan Star Moon dan beberapa negara tetangga kami, rombongan perdagangan cahaya lilin tidak ada duanya dalam hal perawatan dan manfaat yang diberikannya. Selain lokakarya khususnya yang banyak, ada juga ruang meditasi dasar yang dapat membantu pemain gaya hidup tingkat lanjut seperti kami mencapai peringkat Master. Saya mendengar bahwa Candlelight sudah memiliki Master Engineer. Selama kita menjadi anggota inti cahaya lilin, kita bisa mencari bimbingan dari Master Engineer itu, jelas sang ahli magic. Seorang ahli, bagaimana ini mungkin? Silent Wonder tercengang, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Itu adalah pemain Master Lifestyle yang mereka bicarakan. Bahkan kerajaan domain dewa belum memiliki pemain gaya hidup peringkat Master, apalagi kerajaan kecil seperti kerajaan bintang bulan. Lagi pula, melewati ambang batas itu bukanlah hal yang mudah. Namun, firma perdagangan cahaya lilin tidak hanya memiliki sumber daya yang sangat baik seperti ruang meditasi dasar, tetapi juga memiliki seorang guru yang bonafit yang memimpinnya. Setiap pemain gaya hidup tingkat lanjut yang ingin menjadi seorang guru akan lebih dari bersemangat untuk belajar tentang pengalaman seorang guru. Jadi, dia benar-benar tidak berbohong. Silent Wonder tiba-tiba teringat kembali pada kata-kata si Feng yang menyebutkan bagaimana dia tinggal di firma perdagangan cahaya lilin setelah memenuhi kontraknya adalah hal yang tidak diketahui. Dia berasumsi bahwa si Feng ingin memprovokasi dia. Sekarang, bagaimanapun, tampaknya dia telah mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, dengan kehadiran pemain Master Lifestyle dan begitu banyak pemain Advance Lifestyle yang mencari bimbingan guru, persaingan di dalam rombongan perdagangan akan semakin ketat. Terus, saya menolak untuk menyerah. Di akhir bulan, Anda akan memohon saya untuk tinggal. Semangat juang Silent Wonder berkobar. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk tumbuh dari magang menjadi alkemis tingkat lanjut. Dia percaya bahwa, selama dia tetap di firma perdagangan cahaya lilin, akan menjadi tugas yang sepele untuk menjadi alkemis kepala rombongan perdagangan. Saat Silent Wonder bergabung dengan antrian untuk mengikuti tes, sejumlah besar anggota cadangan berkumpul di aula lantai 4. Ada lebih dari 600 pemain yang hadir. Di antara orang-orang ini, bahkan yang paling lemah adalah pemagang tingkat lanjut, dengan mayoritas dari mereka adalah pemain gaya hidup dasar atau menengah. Di persekutuan besar lainnya, mereka setidaknya akan menjadi anggota resmi. Namun, di firma perdagangan cahaya lilin, mereka hanya anggota cadangan. Namun, anggota cadangan ini sangat bersemangat. Selama mereka menandatangani kontrak, mereka akan menjadi anggota resmi selama 5 hari. Selama 5 hari ini, mereka tidak hanya dapat menerima bimbingan, tetapi mereka juga dapat memanfaatkan lokakarya khusus rombongan perdagangan. Guild Leader, karena keterbatasan waktu, aku hanya mengumpulkan orang sebanyak ini untuk saat ini. Butuh lebih banyak waktu untuk mengumpulkan pemain yang tersisa, kata Melancholic Smile. Ini seharusnya tidak cukup. Jika Anda punya waktu, cobalah untuk memperluas rombongan sedikit lagi. Bagaimanapun, Candlelight harus berkembang nanti. Melakukannya sedikit lebih awal akan sama bermanfaatnya, kata si Feng sambil melirik anggota cadangan di aula. Jumlah orang di sini hampir tidak memenuhi kebutuhannya. Saat ini, tidak ada cukup ebony di gudang firma perdagangan cahaya lilin kota White River, hanya ada 30 batang kayu atau lebih. Itu hampir tidak cukup untuk kebutuhannya. Mereka masih perlu memindahkan persediaan mereka dari toko lain. Kebetulan dia bisa menggunakan waktu ini untuk mendapatkan air jiwa. Bagaimanapun, Phoenix Rain sedang terburu-buru, dan itu tidak akan membantunya untuk menunda mereka. Setelah itu, si Feng mulai menyerap jiwa anggota cadangan. Proses penyerapannya sangat sederhana. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan Soul Orb itu sendiri. Jabat tangan sederhana dan kesepakatan dari pihak yang berkontribusi akan dilakukan. Satu demi satu anggota cadangan mengklik setuju ketika sebuah jendela muncul, meminta mereka untuk menyumbangkan sebagian dari jiwa mereka. Ketika Soul Orb akhirnya mengumpulkan 100 jiwa, setetes air merah yang menyilaukan terbentuk di dalamnya.
Setelah beberapa saat, Soul Orb menyerap 624 jiwa dan membentuk 6 tetes Soul Water. Baik, sudah waktunya aku bertemu Phoenix Rain. Si Feng tersenyum puas saat dia menyimpan 6 tetes air jiwa dalam 6 botol kecil. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 12. Hanya ada 2 jenis orang yang bisa menyembunyikan titik lemah mereka darinya. Yang pertama adalah mereka yang memiliki standar tempur yang lebih tinggi daripada dia, sedangkan yang kedua adalah mereka yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama menuntaskan kelemahan mereka. Terlepas dari tipe ketiga pria ini, mereka adalah ahli yang sangat kuat. Saat si Feng mengamati ketiga pria ini, orang-orang ini mengamatinya. Begitu mereka menyelesaikan evaluasi mereka, mereka tercengang. Apakah dia Ye Feng yang disebut Rain? Dia bahkan lebih kuat dari yang dikatakan Rain. Aku tidak pernah menyangka persekutuan pemula memiliki ahli muda seperti itu. Benar-benar luar biasa. Sudah lama sekali sejak saya tidak melihat seorang anak yang merasa berbahaya. Ketiga pria itu mengobrol dengan tenang saat mereka melihat si Feng. Saat mereka bercakap-cakap, Blue Phoenix, yang memperhatikan ini, tersenyum dan berkata, "Kakak Hujan, Ye Feng tampaknya telah mengejutkan para sesepuh." Orang-orang ini sebenarnya bukan anggota Pavilion Phoenix. Sebaliknya, mereka adalah tetua di Dewan Tetua Pavilion Naga Phoenix. Biasanya, mereka hanya mendengarkan Master Pavilion Agung. Selain kontribusi yang luas untuk persekutuan, Pavilion Naga Phoenix membutuhkan kekuatan yang cukup untuk bergabung dengan Dewan Tetua. Jika tidak, bawahan mereka tidak akan tunduk. Namun, meskipun Guild Elder hanya mendengarkan Great Pavilion Master, Great Pavilion Master tidak memiliki hak untuk mengatur waktu luang mereka. Phoenix Rain telah mengamankan bantuan ketiga pria ini untuk Pulau Guntur. Tentu saja, syarat untuk bantuan mereka adalah slot ke teknik spellcasting rahasia. Phoenix Rain hanya tersenyum menanggapi reaksi sesepuh terhadap si Feng. Sementara bagian dari alasan dia membawa ketiga sesepuh ini ke sini adalah untuk mempelajari teknik ejaan rahasia, bagian lainnya adalah untuk mengikat mereka ke dalam fraksinya. Bagaimanapun, kontes di Pulau Guntur tidak terbatas pada satu acara. Kontes akan berulang di masa depan, namun orang-orang ini hanya setuju untuk membantu sekali. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Pavilion Phoenix dan Pavilion Naga Langit hampir sama. Oleh karena itu, peluang kedua belah pihak untuk menjadi Master Pavilion Agung adalah 50-50. Hasilnya, para sesepuh, yang mempertahankan sikap netral di persekutuan, menjadi target perekrutan utama. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan individu yang hebat, tetapi mereka juga memiliki pengaruh yang signifikan di dalam persekutuan. Setiap tetua akan meningkatkan faksi masing-masing secara besar-besaran. Secara alami, sesepuh ini memahami bahwa Master Pavilion Agung masa depan akan menjadi salah satu dari 2 Master Pavilion saat ini. Namun, meskipun penting untuk memilih pihak secepat mungkin, penting juga bagi mereka untuk memilih yang terkuat. Kekuatan datang dalam berbagai bentuk. Sebagai permulaan, ada kekuatan kolaborator. Semakin kuat kolaborator yang dimiliki suatu pihak, semakin banyak bantuan yang bisa diberikan oleh kolaborator ini. Banyak tetua mengkritik Phoenix Rain karena bermitra dengan Zero Wing. Namun, setelah kekalahan Blackwater dan pemusnahan tim pertempuran naga jahat, beberapa dari sesepuh ini mulai melihatnya dalam cahaya baru. Maaf sudah membuatmu menunggu. Aku harus mempersiapkan beberapa hal. Sekarang kita sudah di sini, mari kita mulai, kata si Feng sambil mendekati meja rapat. Dia kemudian mengambil tablet perunggu dari tasnya. Begitu tablet perunggu muncul, ketiga mata tetua Pavilion Naga Phoenix bersinar, kerinduan mereka akan tablet perunggu meluap. Meskipun Pavilion Naga Phoenix memiliki beberapa tablet teknik rahasia sendiri, tidak ada untuk kelas Magic. Meskipun mereka tidak dapat menyangkal kegunaan teknik rahasia itu, dalam hal manfaat bagi pemain kelas Magic seperti mereka sendiri, teknik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teknik rahasia ejaan. Ketua Tim Ye Feng, saya yakin Anda tahu tentang tablet teknik rahasia. Jika Anda menginginkan efek terbaik dari legasi, sebaiknya Anda menyiapkan alat yang dapat membantu pemain meningkatkan fokus mereka. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan hadiah 2 kali lipat dengan setengah usaha, Phoenix Rain menyarankan. Jika pihakmu belum siap, aku punya beberapa botol anggur ajaib yang bisa aku bagi. Saat dikonsumsi, seseorang mengalami efek yang serupa dengan berada di menara percobaan, dan setiap botol berdurasi 30 menit. Seperti yang dikatakan Phoenix Rain, dia mengeluarkan beberapa botol dari tasnya. Dia telah menghasilkan botol anggur ajaib ini dengan alat epik yang dimenangkannya di lelang gelap.
Aku tidak menyangka Rain begitu murah hati. Bahan yang dibutuhkan untuk menyeduh anggur ajaib sangat langka, dan dia hanya membuat sedikit. Jika dia memberikan sebagian dari bagiannya sendiri, dia akan kehilangan banyak peluang nanti di dalam ruang teknik rahasia. Petik 2. Ini tidak bisa membantu. Alat yang mampu meningkatkan fokus pemain terlalu jarang. Pada akhirnya, Zero Wing masih merupakan guild pemula dengan fondasi yang lemah. Saya telah mendengar bahwa Zero Wing bermaksud untuk berpartisipasi dalam kontes untuk Pulau Guntur. Sekarang Rain membantu mereka akan lebih berguna di Pulau Guntur. Petik 2. Sebelumnya, saya mendengar bahwa orang-orang Pantheon telah mencari Rain untuk membahas kemitraan. Jika anak itu setuju, dia tidak perlu mengorbankan sumber dayanya sendiri seperti ini. Ketiga sesepuh mendiskusikan tindakan Phoenix Rain. Teknik spellcasting rahasia adalah satu-satunya alasan mereka setuju untuk membantu Phoenix Rain di Thunder Island. Jika tidak, mereka tidak akan terlibat dalam masalah yang merepotkan seperti itu. Phoenix Rain dan Nine Dragons Emperor sama-sama kuat. Namun, perbedaan antara kolaborator mereka sekilas terlihat jelas. Meskipun mereka tidak bermaksud meremehkan sayap nol, Kaisar Sembilan Naga telah bermitra dengan kembalinya Raja Persekutuan Super. Selain itu, baru-baru ini, Miracle juga telah menyetujui fakta non-agresi dengan 9 naga kaisar untuk kontes di Pulau Guntur. Keunggulan Nine Dragons Emperor jauh melampaui Phoenix Rain. Tepat saat Phoenix Rain hendak mengungkapkan sebotol anggur ajaib lagi, si Fen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih atas niat baik Anda, tetapi kami telah bersiap." "Kamu sudah memilikinya." Phoenix Rain tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tidak menyangka Zero Wing memiliki fondasi seperti itu. Sebelum dia memenangkan alat epik yang menghasilkan anggur ajaib, Pavilion Phoenix hanya memiliki beberapa alat yang meningkatkan konsentrasi pemain. Sementara itu, Aquaros dan yang lainnya, yang berdiri di samping, sama sekali tidak terkejut. Jika seseorang ingin mendiskusikan alat yang meningkatkan fokus, tidak ada di seluruh kerajaan Star Moon dan beberapa kerajaan dan kerajaan tetangganya yang dapat dibandingkan dengan anggur 100 berry. Efek The 100 Berry Wine sungguh menakjubkan. Sayangnya, suplai terbatas. Untuk meningkatkan efisiensi mereka dengan mempelajari teknik ejaan rahasia, si Feng telah memberi mereka masing-masing 5 botol. "Aqua, kalian ambil ini." "Setiap orang hanya mendapat 1 botol," kata si Feng sebelum mengungkapkan 5 botol air jiwa. Tetesan merah di dalam botol kaca segera menarik perhatian semua orang. Saat si Feng mengeluarkan botol kaca ini, semua orang yang hadir haus akan air jiwa. Bahkan orang bodoh pun tahu betapa menakjubkannya air jiwa. Ketika Aquaros dan yang lainnya memegang air jiwa, mereka tidak bisa membantu tetapi meneguk dalam-dalam. Pikiran mereka praktis meneriaki mereka untuk mengkonsumsi air jiwa. Bagaimana alat menakutkan seperti itu benar-benar ada? Ketiga sesepuh tercengang saat mereka menatap air jiwa dengan heran.